Shalom rekan-rekan dewasa muda, selamat datang di ibadah online PDM GPPS Jemaat Palu. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah, siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk mengikuti ibadah, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah. Turut menyanyi ketika puji-pujian, ikut membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjukkan ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap saat ibadah berlangsung. Yang keempat, berpakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam ibadah dewasa muda saat ini. Dan mari rekan-rekan sekalian kita siapkan hati kita dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat segala kasih anugerah Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk berbuat bakti bagi Engkau. Kami rindu untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau dan mengagungkan Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Dan saat ini Tuhan mari Bapa Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami saat ini, menjamah dan melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Terpujilah namamu ya Bapa. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun dan dari manapun datangnya yang coba-coba mengganggu ibadah kami malam hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami sungguh bersyukur buat segala kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau cinta Engkau lebih lagi sebab Engkau telah lebih dulu mengasihi dan mencintai kami ya Bapa. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku. Dengan hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus.
ku cinta Kau, Yesus, sungguh ku cinta Kau, Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya. Dewasa muda diberkati oleh Tuhan, saja kita sekalian bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita merasakan kebaikan Tuhan dan hidup senantiasa dalam kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari bersama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Janganlah kita lelah bekerja di ladang Tuhan, sebab sekaranglah waktu yang bagi kita untuk bangkit, menjangkau jiwa-jiwa bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari dewasa muda dikasih oleh Tuhan, kita terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan
lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, dewasa muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur buat segala kasih kebaikan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami juga rindu untuk memberikan persembahan syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Dan biarlah segala pujian, penghormatan, pengagungan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Ini kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini kerinduan kami bagi-Mu ya Bapa. Ku bawa kepada-Mu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu. Ku bawa kepada-Mu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku, dan segenap jiwaku, dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku
kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu, Kau urapi ya Tuhan yang akan menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu dan kami semakin direndahkan. Kau berkati kami semua dengarkan firman-Mu, agar firman-Mu ini tidak berlalu dalam kehidupan kami, tapi kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus Kristus yang mengwahyukannya dan membangkitkan kami, membangkitkan kami dan menanamkannya dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Shalom, saudara PDM dan juga semua yang mengikuti ibadah online pada malam ini. Kita akan bersama-sama bersekutu di dalam firman Tuhan, dan saya juga akan menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati dari seluruh pengurus. Bahkan saya percaya bahwa ini adalah juga pimpinan daripada Roh Kudus untuk kita semuanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dan dengan tema kasih yang bergelora. Ya saudara, saya rasa bahwa firman Tuhan ini agak berat, tetapi dan juga ketika saya belajar dengan istilah bergelora, saudara, saya berusaha untuk bisa menggambarkan, dan juga sebelumnya saya mulai membayangkan kata gelora ini, saudara. Saya hanya bisa menemukan itu pada situasi keadaan ombak yang ada di laut. Ketika terjadi suatu gelombang, maka dikatakan ombak itu bergelora. Ya, atau mungkin juga bisa digambarkan dengan istilah lain, yaitu kalau saya melihat di dalam kamus itu tentang membara, kasih yang membara, atau kasih yang bergejolak hebat. Karena istilah bergelora berarti kasih yang berada di dalam gejolak yang tinggi, ataupun juga istilahnya itu radikal, orang yang memiliki kasih yang radikal. Atau mungkin di dalam istilah lain di dalam Alkitab itu dikatakan ada istilah untuk menggambarkan tentang orang yang sedang memiliki kasih yang sungguh-sungguh dengan Allah, itu dengan roh yang menyala-nyala. Pasti memiliki roh yang menyala-nyala, karena tidak akan mungkin bisa memiliki kasih yang bergelora kalau tidak memiliki roh yang kuat atau roh yang menyala-nyala. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ketika sedang merenungkan akan firman Tuhan ini, saya kemudian diingatkan dengan firman Tuhan yang ada di dalam Matius, yang ada di dalam Markus, yang juga yang ada juga di dalam hal yang terdapat di dalam hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel, atau Allah melalui Musa kepada bangsa Israel, yang dikatakan itu harus ditulis di dahinya, harus dipakai jadi gelang, kemudian juga dituliskan di ambang pintu, dan kemudian itu harus diberikan kepada, diceritakan atau disampaikan kepada anak-anak mereka ketika sedang, atau orang-orang dalam rumah ketika sedang tidur, ketika sedang duduk, ketika sedang dalam perjalanan, ketika berdiri, dalam segala situasi dan keadaan. Hal ini yang harus disampaikan berulang-ulang, sekali lagi berulang-ulang kepada semua bangsa Israel dalam anggota keluarga, bahkan dari generasi ke generasi, sehingga itu dituliskan di dalam hukum Taurat. Dan kita tahu bahwa hukum Taurat itu mencakup yang hukum yang pertama itu mencakup tentang kasih kepada Allah, dan di dalam kitab Injil itu kemudian ditegaskan dengan adanya suatu ketetapan yang dalam bentuknya dikatakan hukum yang pertama dan yang terutama. Jadi tidak ada hukum yang lebih daripada itu, atau tidak bisa digantikan dengan kegiatan bentuk apapun, atau tidak ada pengganti daripada hukum ini, yaitu dikatakan yang pertama dan yang terutama. Nah, karena begitu pentingnya, saudara,
Sehingga saya katakan tadi bahwa itu harus dituliskan di dahi, harus ditulis di pergelangan tangan, harus ditulis di ambang pintu, diulang-ulang disampaikan kepada anggota keluarga di dalam keadaan duduk, berbaring, berjalan, berdiri dalam segala situasi keadaan itu. Berarti memang saudara tidak ada yang tidak lebih penting daripada hukum yang terutama dan yang pertama ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saudara masih ingat dengan bunyinya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sekali lagi tidak ada pengganti daripada hukum ini. Jadi tidak boleh ada alasan, wah saya begini jadi saya tidak lakukan, atau saya ada alasan atau dalil-dalil yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah suatu hal yang dikatakan bahwa yang paling penting diingat dan yang paling penting diperhatikan dan paling penting dijaga di dalam kehidupan kita. Dan kemudian saudara, kita tahu bahwa mungkin banyak orang yang bisa punya alasan untuk bahwa bagaimana saya bisa memiliki kasih yang bergelora, bisa melakukan hukum yang terutama, hukum yang pertama dan yang terutama ini, atau dikatakan istilah lainnya juga adalah memiliki kasih yang mula-mula itu di dalam hidup saya. Sementara saya masih tinggal atau masih hidup di dunia ini dengan segala bentuk tantangan hidup, dengan segala situasi keadaan, dengan segala kondisi yang ada saat ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan memberikan perintah dan memberikan peraturan dan memberikan satu ketetapan. Berarti Tuhan sudah mengetahui bahwa kita bisa melakukannya. Kita bisa mengerjakannya. Tuhan tidak akan memberikan satu peraturan atau perintah kalau Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa melakukannya. Ya, jadi saudara, Tuhan tahu persis bahwa kita bisa melakukannya. Yang pertama-tama kita tahu bahwa kasih yang diminta oleh Tuhan di sini adalah kasih-Nya sendiri yang ditaruhkan di dalam hati kita. Karena kita tahu bahwa kasih yang ada di dalam diri kita sebagai manusia, seperti yang kita tahu dengan adanya 3 kasih yang ada di dalam dunia ini yang dimiliki oleh manusia secara umum, yaitu kasih storge, kasih philia, kasih eros. Tetapi kasih agape bukan produknya, bukan dari dunia, tetapi dari Allah sendiri. Dari Allah sendiri, dan dengan kasih itulah yang Tuhan ingin supaya kita pakai untuk mengasihi Dia dan juga mengasihi orang lain. Seperti kita tahu bahwa hukum yang kedua adalah mengasihi orang lain. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa di dalam firman Allah, kalau saudara memperhatikan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan kita mengasihi atau kita bisa mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi standarnya adalah kasih yang Allah berikan kepada kita. Bukan kasih semau gue, bukan kasih yang bagaimana saya punya ukuran, bagaimana saya punya keinginan, ya toh, atau yang ada di dalam dunia itu adalah seperti yang saya katakan tadi, kasih karena ada penyebabnya, kasih karena ada maunya, kasih yang karena ada sesuatu. Tetapi dikatakan bahwa kasih yang sungguh-sungguh sejati atau yang murni atau yang Tuhan inginkan itu adalah kasih agape yang meskipun walaupun situasi keadaan apapun, kondisi apapun, Tuhan ingin supaya kita bisa memiliki kasih yang seperti kasih-Nya kepada kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang ketiga adalah kasih yang pernah hilang di dalam jemaat Efesus. Kenapa saya katakan kasih itu pernah hilang dalam jemaat Efesus? Karena walaupun secara lahiriah, secara aktivitas mereka melayani dikatakan dengan sungguh-sungguh, dengan berjerih lelah, tidak mengenal lelah lagi. Dengan segenap
dengan segenap hidup mereka, dengan segenap harta, mereka melakukan pelayanan kepada Tuhan. Tetapi bukan pelayanan yang berdasarkan kasih yang mula-mula, bukan pelayanan yang keluar dari kasih yang bergelora, yang membara, yang bergejolak, tetapi ya apa yang mereka lakukan itu adalah standar yang manusia miliki, yang bukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Karena dikatakan bahwa kalau dilihat di dalam Efesus itu dikatakan kamu telah jatuh, kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Berarti mereka masih mungkin secara tenaga masih bergelora atau mungkin masih bersemangat, iya kan? Dikatakan bersemangat, bukan roh lagi, bukan dari dasar hati. Kenapa? Tuhan bisa merasakan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak disertai lagi dengan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, karena sudah tidak ada rasa, sudah tawar. Saudara bisa atau pernah mungkin melihat orang atau merasakan orang yang berada di sekitar saudara, yang mungkin keluarga saudara, suami saudara, istri saudara, atau anak saudara yang mungkin berada di dalam keadaan yang lagi tidak enak hati dengan saudara. Ya, saudara bisa rasakan, aduh, dalam bentuk perhatiannya, dalam sikapnya, kata-katanya pasti berbeda. Jadi tidak nyambung, tidak chemistry, ya, tidak ada satu rasa di dalam hati kita bahwa orang itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Orang itu sungguh-sungguh, kadang-kadang kita rasa itu pura-pura. Ya, lain di hati, lain di bibir. Dia katakan, sarangeo, aku cinta padamu, aku mengasihi engkau, tetapi tidak ada rasa. Tidak nyambung atau tidak connect. Kok kayaknya dia berkata seperti itu, saya tidak merasakan adanya sesuatu di dalam hati saya atau perasaan saya ketika mendengar hal itu. Nah, saya percaya bahwa begini juga lah yang mungkin dirasakan oleh Tuhan dengan kegiatan yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus. Beribadah, melayani, bahkan dikatakan tidak mengenal lelah. Tetapi Tuhan justru melihat bahwa mereka sedang hanya rutinitas saja, hanya aktivitas saja, tetapi sedang berada dalam keadaan yang dikatakan kejatuhan yang dalam. Ya saudara, dalam keadaan tawar, Tuhan menilai bahwa itu adalah satu bentuk kejatuhan yang dalam. Nah, berarti tidak lagi bergelora kan, tidak lagi bergejolak, tidak lagi membara. Tidak lagi ada rasa di dalam kasih yang mereka miliki. Nah, ini suatu hal yang berbahaya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat di dalam kehidupan kita ciri-ciri atau bagaimana keadaan kita ketika kita memiliki kasih dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan melihat ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam keadaan yang dalam kondisi kasih yang mula-mula itu, saudara, ya saudara mungkin ingat cinta mula-mula kepada Tuhan, atau yang namanya kasih yang mula-mula dari saudara itu kepada Tuhan. Wah, saudara begitu merasakan sesuatu yang lebih dari yang keluarga saudara beri. Dikatakan, ya saya ingat dulu ada seorang remaja saudara. Nah, kemudian dia menginjil kepada temannya, dan temannya itu bukan orang percaya, tapi dia ingin menginjili temannya itu dengan cara yang lain, saudara. Dia katakan begini, kamu coba, pasti kamu akan merasakan sesuatu yang beda dari sekarang ini, dari sebelumnya, dan ketika kamu mengundang Yesus masuk di hatimu, pasti hatimu, pasti pikiranmu, pasti perasaanmu itu akan merasa beda. Coba. Kemudian karena dia cuma seperti tawarkan seperti itu, tidak tahu mungkin bagaimana dia harus memulai, tetapi dia karena sudah merasakan, artinya sudah punya pengalaman tentang perbedaan kasih daripada Allah di dalam hatinya, sehingga dia menawarkan dengan cara seperti itu juga kepada temannya. Waktu itu dia masih remaja.
Jadi dia katakan, coba kamu rasakan, kamu rasa, kamu akan melihat perbedaannya. Akhirnya saudara, temannya itu kemudian cobalah, saya akan coba. Kemudian dia mulai bimbing temannya ini. Ya, mungkin saya percaya bahwa mungkin saat itu karena dia ingin menginjil, tetapi dengan cara yang seperti itu, ya Tuhan juga tidak akan menghukum ketika dia melakukan dengan apa yang dia ketahui. Dan kemudian saudara, betul, temannya itu ketika dia habis melakukan apa yang anak remaja ini tunjukkan, coba kamu undang Yesus masuk di hatimu. Ya. Minta Yesus masuk di hatimu. Kemudian temannya itu ikut. Dia minta, setelahnya dia ucapkan kata-kata yang anak remaja ini ikut. Kemudian setelah dia ucapkan, dia langsung berkata seperti ini. Iya leh, saya rasa ringan, enak perasaanku. Wih, damai. Pokoknya dia ungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, temannya ini dia ungkapkan, wih enak, ketika dia sedang menikmati suasana atau adanya suatu rasa yang di dalam hatinya itu yang berbeda dengan sebelumnya. Tiba-tiba ya kita tahu bahwa inilah iblis juga mungkin tidak senang dengan hal itu. Ya mungkin langsung, saya tidak tahu apakah waktu itu kemudian iblis membisikkan. Nah, kalau keluargamu tahu dengan apa yang kau lakukan, pasti kau akan dimarah. Ketika dia sedang mulai, saudara, pada waktu itu dia cerita, sedang temannya itu sedang menikmati suasana dengan sukacita, dengan kasih Allah itu dalam hatinya. Tiba-tiba dia bilang begini kepada anak remaja ini, enak sih, tapi bagaimana ya? Kalau saya punya mama, kalau saya punya orang tua tahu, saya pasti dimarah. Nah, ketika dia mulai berkata seperti itu, mulai ada keraguan. Akhirnya saya tidak tahu apakah kemudian orang itu tiba-tiba tidak lagi dia tidak lagi ingin mengungkapkan ataupun juga perasaannya itu, atau apakah kemudian dia tidak jadi saya terima Yesus atau apa, saya tidak tahu lagi ceritanya. Tetapi pada waktu itu si anak remaja ini dikatakan bahwa teman saya merasakannya, teman saya mengalaminya. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita memiliki bahwa itu adalah suatu suasana atau suatu perasaan atau suatu keadaan yang Tuhan berikan, dikatakan tidak seperti yang dunia berikan. Akan membuat kita merasakan apa yang selama ini kita cari di tempat-tempat yang ramai, di tempat-tempat pesta, di tempat-tempat yang di mana orang mencarinya itu, kemudian kita ikut ke sana. Saudara, itu dia rasakan bahwa itu sangat beda sekali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi itu adalah satu perubahan yang terjadi dalam ekspresi wajahnya, dalam ekspresi sikapnya, di dalam tingkah lakunya itu kemudian akan mulai berubah. Mulai akan terjadi perubahan-perubahan di dalam pola pikirnya, pola hidupnya, bahkan saudara akan berkembang menjadi sesuatu yang menjadi pengalaman demi pengalaman itu akan semakin merangsang dia untuk bertahan. Kenapa? Karena dia merasakan adanya suatu perbedaan. Kasih yang selama ini dia terima dari keyakinannya yang dulu, kemudian dari keluarganya, dari suami, dari istri, dari anak atau dari siapapun, sangat beda dengan yang Tuhan beri. Dan itulah kemudian yang dia pertahankan. Sehingga dikatakan itu yang namanya kasih yang mula-mula. Beda dan sangat beda dengan kasih yang ada di dunia ini, dan ikan terasa sekali. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, itu bisa saja mulai kendor, itu bisa saja mulai berubah. Dan kalau kita temukan di dalam jemaat Efesus dikatakan mulai tawar, mulai suam, dan itu tandanya mereka sedang jauh dari Tuhan. Mereka sedang jatuh tanpa mereka sadari. Yang mereka hanya nilai bahwa saya masih di gereja,
saya masih melayani, berarti saya masih memiliki itu. Ya bisa saja mungkin karena mereka rajin, atau karena semangat, atau karena ada pengaruh dari yang lain, atau karena ada motivasi yang lain, sehingga mereka bisa tetap berada di gereja, mereka bisa tetap melayani, mereka bisa tetap rajin dan tekun. Tetapi saudara, di hadapan Tuhan sudah mulai rasanya tawar, mulai dingin, sudah tidak seperti mula-mula lagi. Nah, saudara, kita lihat ciri-ciri dari orang yang masih memiliki kasih yang benar ini kepada Tuhan. Ini juga kita bisa pakai untuk mengevaluasi dengan keadaan diri kita. Ya, dikatakan ujilah setiap roh, ujilah dirimu sendiri. Nah, ini yang pertama. Ujilah dirimu sendiri. Selidikilah keadaan dirimu. Amatilah keadaan situasi rohmu. Apakah engkau memang masih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, atau sudah mulai keluar? Ya kan? Sudah mulai keluar, sudah mulai ada idola lain, ada ilah lain, ada Allah lain. Nah, jadi kita akan bisa melihat itu, saudara. Kasih itu di dalam, tetapi itu nampak di dalam tindakan-tindakan kita atau ekspresi kita atau perbuatan kita sehari-hari. Dan orang yang ada di sekitar kita dapat merasakan apakah itu adalah kasih Kristus, atau kasih yang dingin, atau kasih yang pura-pura, atau kasih manusia yang kita miliki, atau ada kasih-kasih yang lain. Saudara, jadi kita bisa melihat dari cara orang itu mempergunakan anugerah waktu di dalam hidupnya. Kalau kita melihat Musa sampai dia berdoa, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ya kan? Jadi Musa memiliki satu pergumulan bagaimana supaya anugerah waktu yang diberikan itu tidak terlewatkan begitu saja. Di dalamnya seperti yang selalu kalau doa berkat ya dari Bapak Gembala setiap minggu kan dikatakan memberikan hati yang bijaksana, supaya apa yang dikerjakan semua berhasil. Nah, jadi di dalam mempergunakan waktu, di dalam mengelola waktu, mulai dari pagi, siang, sore, malam, dia akan berjuang, berusaha bagaimana supaya waktu itu tidak berlalu begitu saja. Nah, orang itu akan mulai mengatur sedemikian rupa. Bagaimana supaya selalu ada karya kasih, atau selalu ada perbuatan kasih, atau ada selalu hal-hal yang berguna yang dia bisa hasilkan atau lakukan di dalam setiap waktu dalam 24 jam satu hari itu. Nah, kalau orang yang santai-santai ya pokoknya yang cuma tidur, bangun jam-jam 10, jam 11, habis itu makan, habis itu tidur lagi, atau pergi duduk-duduk kumpul-kumpul, atau mungkin cuma main game, main WA, main apa saja, tidak ada rasa satu kerugian atau rasa bersalah dengan menyanyiakan waktu itu. Ya saudara, kita lihat bahwa orang itu berarti tidak bertanggung jawab dengan anugerah waktu yang Tuhan berikan. Nah, kita bisa lihat bahwa berarti dia tidak sedang berada dalam keadaan yang intim dengan Tuhan dalam waktu-waktu itu. Ya kan? Karena dikatakan bahwa Bapa itu sendiri tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia selalu menjaga umatnya dengan kesetiaannya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa selalu Allah itu menanti-nantikan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat untuk menyenangkan hatinya. Nah, saudara, jadi apapun juga yang saudara hadapi, kerjakan, rencanakan, semuanya saudara atur sedemikian rupa. Jangan menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan. Nah, kemudian yang kedua adalah di dalam mengerjakan segala sesuatu. Segala sesuatu ya kita tahu sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab saudara. Apakah itu saudara bos, saudara pegawai, atau saudara juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai
apa di mana saudara berada, itu juga dikatakan bahwa hati kita pun juga menunjukkan itu, dikatakan mengerjakan seperti untuk Tuhan. Jadi bukan seperti untuk siapa, tetapi seperti untuk Tuhan. Jadi semangat dan tidak tawar hati di dalam mengerjakan sesuatu, tidak menilai segala sesuatu itu dengan uang, dengan upah yang sifatnya sementara, tetapi apa yang saya bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Nah, itu dikatakan bahwa mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Yang berikutnya dikatakan melayani, baik itu di dalam keluarga, melayani orang yang ada di sekitar saudara, di mana saudara pergi, di mana saudara bergaul. Ada satu sifat pelayanan yang selalu ingin berbagi dengan orang. Ya kan? Kalau mulai ada masa bodoh, mulai ada cuek, mulai tidak peduli, maka itu berarti itu adalah sesuatu tindakan yang tidak didasari lagi dengan kasih yang rela berkorban, yang rela melakukan sesuatu karena untuk orang lain. Karena itu masuk di dalam kasih yang kedua. Dikatakan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dikatakan itu adalah suatu dalam bentuk pelayanan baik terhadap keluarga, ya bertanggung jawab dengan keluarga, sebagai suami bertanggung jawab dengan penghidupan keluarga, istri bertanggung jawab dengan segala kebutuhan, mengelola, memanage apa yang saudara kerjakan, baik itu sebagai kodrat saudara untuk di rumah, dan juga saudara itu adalah bagian daripada bentuk-bentuk kasih yang saudara bisa kobarkan atau aplikasikan di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Adakah orang di rumah saudara merasakan kasih itu dari hati saudara? Ya kan, saya selalu katakan bahwa kita memasak pun kalau tidak didasari dari hati, maka rasanya itu akan jadi tawar. Apa yang kita lakukan dari hati itu adalah satu bentuk pelayanan kita, bukan hanya kepada orang yang ada di dalam rumah, bukan hanya kepada orang yang ada di sekitar kita, tetapi juga itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita tidak akan asal-asalan di dalam melihat situasi keadaan keluarga kita. Ada suatu bentuk tanggung jawab. Aduh, bagaimana dengan anakku, bagaimana dengan suamiku, bagaimana dengan istriku, bagaimana saya bisa membawa mereka untuk cinta Tuhan, atau untuk mengalami yang baik dalam hidup mereka, untuk mereka boleh selalu sehat, untuk mereka selalu bisa makan. Yang dikatakan saudara, itu adalah bentuk tanggung jawab, dan itu adalah termasuk ciri-ciri dari orang yang memiliki kasih kepada Allah, teraplikasi dengan orang lain, dirasakan oleh orang lain, ya kan? Kemudian juga di dalam berkata-kata, ya saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam berkata-kata dikatakan hendaklah kata-katamu penuh kasih, ya jangan tawar, jangan menjatuhkan, jangan membuat orang lain itu lemah. Jangan bagosip, jangan menjelekkan orang, jangan memfitnah orang, tapi hendaklah kata-katamu penuh kasih, motivasi dan kekuatan bagi orang lain. Ya saudara, kalau kita mulai kata sini saja atau mulai juga kata yang mungkin negatif saja, itu saudara, saya percaya bahwa kasih Kristus itu udah mulai tidak lagi bergelora, tidak lagi panas, tidak lagi membara, tidak lagi bergejolak. Ya mungkin saja tinggal dari kedagingan kita, keinginan kita, ya kan? Ya jadi saudara, kita bisa nilai dari kehidupan kita di dalam ibadah kita, ya kan? Cara kita memuji Tuhan, cara kita berdoa, menyembah, ketika kita mendengar khotbah, apakah kita mengantuk atau antusias mendengar dan mencatat khotbah itu, menikmatinya seperti ketika saudara berada di restoran melihat makanan dalam keadaan yang lapar. Wih, saya ingin mendapatkan sesuatu daripada makanan ini, saya ingin menikmatinya. Sama saudara, makanya diistilahkan bahwa Yesus ingin masuk di dalam hati kita dan makan malam bersama dengan kita. Artinya menikmati hidup itu, menikmati firman itu.
Bukan hanya makanan yang kita nikmati, tetapi persekutuan di dalam firman, di dalam ibadah, menanti-nantikan kapan lagi ya hari Minggu, kapan lagi ya komsel, kapan lagi ya persekutuan, kapan lagi ya doa. Nah, itu adalah satu ciri-ciri orang yang bergejolak atau membara. Tetapi kalau saudara, banyak alasan untuk tidak ini, masih tidak ada rasa sesuatu yang hilang kalau tidak beribadah, tidak ada rasa sesuatu yang hilang kalau tidak berdoa, tidak ada rasa sesuatu yang hilang kalau tidak melayani, kok biasa-biasa saja, ya tidak lagi bergelora itu cinta. Ya kan? Saudara kan mau cari cinta yang bergelora itu yang bagaimana? Jadi saudara coba memperhatikan dan dalam menjalani hidup kita dengan segala situasi keadaan dan juga di dalam mengelola keuangan kita, ya kan? Jangan hati-hati saudara, karena dikatakan di mana hartamu berada, di situ bisa hatimu berada. Kalau kita hanya fokus dengan diri kita, dengan keinginan kita, dengan apa yang kita inginkan, maka itu saudara kita bisa mengidolakan bukan lagi Tuhan tetapi uang, harta. Ya, saudara, itu adalah satu hal yang perlu kita antisipasi dalam kehidupan kita. Juga di dalam cara melayani, mengerjakan sesuatu. Ya pokoknya karena jadwal ya jadi saya melayani. Pokoknya karena tugas, karena saya ditelepon. Jadi tidak ada rasa keterbebanan. Tidak ada rasa suatu, saya ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya saudara, itu kita bisa nilai dan kita bisa rasa, kita bisa tahu keadaan diri kita. Ujilah dirimu sendiri. Nah, saudara, ini adalah sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai prioritas Allah di dalam hidup kita itu berubah menjadi prioritas yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tetapi yang pertama itu adalah melakukan kehendak Allah. Saudara, kalau melihat contoh-contoh dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, ketika saya membaca, kita lagi sedang membaca tentang Yosua, saya melihat di dalam jalan hidupnya Yosua dan Kaleb, dari awal ketika disuruh mengintai sampai ketika mereka masuk di tanah, dikatakan 40 tahun sesudah itu. Kaleb berkata, 40 tahun sesudah saya ikut mengintai, saya masih tetap, dan dikatakan Yosua berkata bahwa Kaleb masih tetap konsisten di dalam mengikut Allah dengan sepenuh hati. Tidak berubah. Yang lain berubah, bersungut-sungut, ngomel, marah, tetapi dia tetap konsisten karena dia tahu siapa Allah itu. Dia tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Demikian juga dengan Yosua. Yosua dan juga berusaha mempertahankan keluarganya untuk mengasihi Tuhan. Sehingga dia berkata, saudara, tentang aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Berarti tidak ada satu perubahan dari awal. Dia tetap memiliki satu perjuangan untuk menjaga situasi keadaan keluarganya. Bahkan dirinya sendiri tetap menjadi berkat. Jadi saudara, kita melihat juga tentang Yusuf yang takut berbuat dosa. Saudara, kalau umpama dia perempuan, nanti kan biasanya orang bilang, ya nanti kamu hamil. Tetapi Yusuf ini laki-laki. Tidak ada yang mungkin kalau secara orang itu kan kau tidak terbukti, bagaimana bisa. Ya tapi itulah, dia tahu Allah mengetahui situasi keadaan dimanapun dia berada. Dia takut berbuat dosa. Dia tetap memiliki hatinya Tuhan di dalam dirinya. Nah ini, dia tetap tahu apa yang Tuhan inginkan dari hidupnya. Walaupun di tengah-tengah keadaan tekanan dan juga penderitaan, dia tetap menjaga, jangan sampai dia tawar hati kepada Tuhan, jangan sampai dia marah atau dendam kepada saudara-saudaranya, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada saudara-saudaranya. Dia tidak memiliki kedagingan atau juga kedendaman di dalam hatinya. Dia tetap memiliki hatinya Tuhan. Ketika saya mempersiapkan ini, di sesuatu yang Tuhan taruhkan bahwa Yusuf memiliki hatinya Tuhan. Dia memiliki pola pikirnya Tuhan. Dia memiliki perasaannya Tuhan di dalam dirinya. Sehingga saudara kalau bisa membayangkan perjuangan pergumulan yang dijalani oleh Yusuf itu tidak gampang saudara. Tetapi kenapa dia tetap konsisten dan tetap memiliki hati yang taat mengasihi Tuhan? Ya itu saudara, hubungannya dengan Tuhan tidak digantikan dengan apapun. Nah, saudara, tentang Daud, saudara sudah berulang-ulang dari Ibu Le juga dulu pernah juga membahas tentang hal itu, bahwa Daud dia berkata di dalam Mazmur 69:9, sebab
cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Dia bergairah akan membangun bait Allah. Dia bersemangat dan dia rindu ingin membangun bait Allah. Tetapi saudara, dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada dia, karena engkau sudah terlalu banyak menumpahkan darah dan anakmu lah yang akan membangunnya. Karena dia tahu, bukan berarti setelah dia tahu anakku yang akan bangun, ya sudah kalau begitu nanti Salomo aja atau nanti generasiku saja yang akan mempersiapkan segala sesuatu, yang akan mencari orang, yang akan, tidak saudara. Ketika Allah berkata seperti itu, dan dia tetap terlibat dan dia ingin tetap yang membangun atau mengambil andil yang terbesar di dalam pembangunan itu, sampai dikatakan bahwa dia di semua biaya, semua bahan di dalam pembangunan bait Allah itu, di dalam 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 9 itu dikatakan dia menyediakan semuanya. Dalam bentuk apapun biaya dan bahan untuk pembangunan bait Allah, dia mempersiapkan semuanya. Di dalam Tawarik itu pun juga 22 ayat 2 sampai 3 dikatakan, Daud mengumpulkan seluruh penduduk asing, semua orang-orang yang akan bekerja, menyediakan banyak besi, menghubungi raja-raja yang ada di sekitarnya untuk menyediakan bahan-bahan. Jadi Salomo tinggal mengawasi pembangunan itu. Salomo tinggal mengawasi jalannya pembangunan. Tapi Daud yang mengendalikan segala sesuatu itu karena cintanya dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa ini adalah satu sikap yang kita perlu perhatikan dan kita perlu miliki. Di dalam situasi keadaan sekarang itu, jangan jadikan alasan karena keadaan semakin susah, karena keadaan semakin sulit, sehingga saya mulai mengurangi jam ini supaya saya bisa begini, saya bisa begini. Ya, saudara, tidak bisa digantikan. Ya, dikatakan bahwa Daud berkenan karena melakukan segala kehendak Allah. Bukan hanya itu saudara, dia mencintai Taurat Tuhan. Daud berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Itu Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai, jadi bukan hanya bait Allah, tetapi juga firman Tuhan. Dia katakan bahwa aku mencintainya. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia memiliki keintiman dengan Allah. Di dalam Mazmur pasal 5 ayat 4 dikatakan, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Dia selalu ingin merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dia melekat dengan Tuhan, hatinya melekat dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan tidak bisa digantikan oleh apapun. Sampai dia katakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia sungguh-sungguh memiliki pertobatan ketika ditunjukkan dosanya. Dia bersungguh-sungguh mau merubah hidupnya. Dan dia ingin terus melekat dengan Tuhan. Dia ingin terus intim dengan Tuhan. Dia mencintai firman Tuhan. Dia mencintai bait Allah. Dia mencintai rumah Tuhan. Bahkan dikatakan seumur hidup aku ingin tetap berada di dalam bait Allah. Ya kan? Nah, ini adalah satu pribadi yang perlu kita contohi di dalam kehidupannya. Supaya kita juga dalam situasi keadaan kita sekarang ini, kita boleh tetap intim dengan Tuhan, tetap bergelora dan tetap memiliki cinta yang mula-mula dengan Tuhan. Saudara, hal apa yang bisa membuat kita bisa tawar, bisa jauh dari Tuhan? Adalah ketika kita mulai mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Itu di dalam 2 Yohanes 2 ayat 15. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Inilah saudara, kita jaga. Kita butuh makan, minum, pakai. Tetapi jangan mengandalkan mereka lebih atau apapun itu lebih daripada Tuhan. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari saudara, kita tetap jaga hati kita konsisten untuk cinta Tuhan lebih dari segalanya. He is my everything.
dalam segala situasi dan keadaan, melekat dengan Tuhan, cinta Tuhan, cinta pelayanan, cinta kan firman Tuhan, cinta persekutuan dengan Tuhan, maka saudara akan tetap terikat dengan Tuhan. Ya kan? Saudara masih ingat dengan khotbah yang pernah saya sampaikan, mengikatkan diri dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita akan selalu konsisten di dalam mengasihi dan mencintai Tuhan, di dalam menampilkan karya-karya kasih kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini suatu kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagi-bagikan, dan saudara berdoa supaya semua tetap kuat di dalam Tuhan, tetap memiliki kasih yang mula-mula di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam akhir ibadah kita malam ini, kita akan bersama-sama mendoakan beberapa saudara kita yang berulang tahun dalam bulan 12 minggu awal, yaitu Delvin, kemudian Greta, kemudian saudari Willy, ya, atau Pipin, ya, mereka berulang tahun. Jadi kita sama-sama berdoa, mendoakan supaya semua boleh menjalani hari-hari yang akan datang di dalam berkat Tuhan dan di dalam kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, untuk cinta-Mu Tuhan yang Engkau sudah nyatakan bagi kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau peduli bagi kami, karena Engkau Tuhan tidak menginginkan kami masuk di dalam kebinasaan, sehingga Engkau merelakan diri-Mu untuk disalibkan, menggantikan kami. Dan biarlah Tuhan, kami juga boleh mengalami dan terus berada di dalam kasih-Mu itu, sehingga kami juga Tuhan boleh memiliki kasih agape itu di dalam hidup kami, untuk mengasihi Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hingga Tuhan, kami juga boleh menjadi pribadi yang berkenan seperti Daud yang berkenan di hati Tuhan. Kami mohon Tuhan, pengurapan-Mu atas kami semuanya, perlindungan-Mu atas kami semuanya, hati yang bijaksana di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di dalam kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan segala bentuk rancangan dari si jahat yang ingin mengganggu rancangan Allah dalam hidup kami, yang mengganggu kasih kami dalam kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kepatakan hancurkan semuanya, masukkan kami dalam pelindungan api kemuliaan Tuhan. Berkati seluruh persekutuan atau anggota persekutuan dewasa muda bersama dengan keluarga mereka, di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam segala bentuk rencana-rencana mereka. Tuhan, kiranya Engkau Allah menyertai, hingga mereka juga boleh berkarya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, dan mereka juga boleh mempersembahkan yang terbaik melalui waktu mereka, tenaga mereka, pelayanan mereka, dan apapun bentuknya yang mereka lakukan, semua dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Lindungi mereka semuanya, tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Seluruh pengurus PDM Tuhan, berkati mereka, agar mereka juga boleh terus menjadi pribadi yang berdampak, menjadi pribadi yang berkenan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Menyertai mereka di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, Kau menguduskan kami semuanya, agar kami terus berada di dalam kekuatan kuasa-Mu dan juga kekuatan kasih agape itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Allah juga menyertai mereka untuk langkah selanjutnya, sebagaimana Engkau telah menyertai di dalam menjalani hari-hari mereka. Tuhan, berkati mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka, semua diberkati dan disertai Tuhan. Lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, dan juga Tuhan segala bentuk rancangan-rancangan dari si jahat yang ditujukan untuk mengganggu rancangan Allah dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami kepatakan, hancurkan semuanya. Kami mohon berkat Allah berlimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga Tuhan menyerahkan semua kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan menyertai kami. Lindungi, tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami semua di dalam tangan kuasa-Mu. Dan saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita,
dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan rohnya yang kudus akan memimpin kita, menyertai kita, hingga kita boleh memiliki hati yang bijaksana, dan apapun yang kita kerjakan semua berhasil bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Terima kasih telah bergabung bersama kami di ibadah online PDM hari ini. Jadilah berkat dimanapun saudara berada. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.